Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Anang Setiawibawa, NIM G211180044. Di sini saya akan mempresentasikan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pertanian untuk mempermudah proses pembelian keperluan bertani padi. Abstrak. Pertanian merupakan faktor penting penunjang ketahanan satu bangsa. Pertanian yang maju akan membantu negara dalam mempertahankan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi warganya. Layanan informasi berbasis website diperlukan pada saat petani membutuhkan informasi pertanian yang cepat sehingga tidak perlu menunggu begitu lama untuk mendapatkan informasi, terutama informasi tentang komoditas pertanian seperti harga, ketersediaan pupuk, harga komoditas pasar, dan lain-lain. Kata kunci model inovasi pertanian era digital, informasi dan teknologi manajemen pertanian. Latar belakang sektor pertanian merupakan sektor yang sangat penting perannya dalam perekonomian di sebagian besar negara-negara yang sedang berkembang. Hal tersebut bisa kita lihat dengan jelas dari peranan sektor pertanian dalam menampung penduduk serta memberikan kesempatan kerja kepada penduduk. Pembangunan pertanian perlu mendapatkan perhatian yang lebih baik. Petani memerlukan pengetahuan dan informasi mengenai hasil penelitian, pengalaman petani lainnya, situasi petani yang terjadi di pasar, input dan produk pertanian, dan kebijakan pemerintah. Peningkatan penggunaan jaringan telekomunikasi memberikan kemampuan lebih teknologi informasi dan komunikasi untuk menjangkau area yang sampai pedesaan. Perkembangan jaringan telekomunikasi berkembang dengan pesatnya, handal dan pertukaran informasi yang akurat melalui teks. Jaringan internet saat ini sudah masuk ke pedesaan yang memberikan kesempatan bagi petani untuk berhubungan dengan pengguna yang lebih luas. Pelaku pelaku agrobisnis, penelitian antar petani. Layanan informasi berbasis web diperlukan pada saat petani tidak perlu menunggu begitu lama untuk mendapatkan informasi tentang komoditas pertanian, persediaan pupuk, harga komoditas di pasar, perkiraan cuaca, termasuk ketersediaan pengairan dan sarana untuk mengumpulkan kelompok tani. Metode yang sesuai untuk mendapatkan informasi secara cepat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan perangkat model yang sesuai dengan kebutuhan petani, memerlukan strategi dalam bentuk model agar pemanfaatannya bisa optimal. B. Perumusan masalah. Permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini adalah bagaimana kita bisa mengenalkan inovasi terbaru ini ke masyarakat umum, yang kebanyakan petani adalah orang tua yang tidak terlalu tahu perkembangan zaman dan masalah teknologi. Dari kesimpulan di atas dapat dirumuskan permasalahan berikut. Bagaimana merancang sistem informasi penjualan keperluan bertani padi berbasis web. Bagaimana membuat sistem informasi penjualan keperluan bertani padi berbasis web. Bagaimana mengimplementasikan sistem informasi penjualan keperluan bertani padi berbasis web agar penelitian ini tidak melebar kemana-mana dan agar lebih terarah pada satu pokok permasalahan, maka saya menentukan batasan masalah sebagai berikut. Sistem ini dirancang menggunakan PHP, CSS, dan server database MySQL Server. Website kita hanya menggunakan sebagai tempat penyalur barang, bukan sebagai toko agar pengguna lebih efisien waktu. Masalah harga suatu barang bukan urusan sistem. Harga ditentukan oleh toko yang bekerja sama dengan kita. Di dalam sistem, pelanggan dapat melihat barang dan harga yang ingin dibeli. Tujuan akhir 1. Merancang sistem penjualan keperluan bertani untuk petani padi berbasis web yang membuat para petani dari yang muda hingga tua tertarik untuk mencoba membangun sistem berbasis web yang bisa dijalankan di handphone maupun laptop masing-masing pelanggan. Mengimplementasikan sistem penjualan keperluan bertani padi berbasis website. Manfaat tugas akhir 1. Bagi penulis. Manfaat bagi penulis setelah membuat penelitian ini mengetahui apa saja keperluan bertani, serta penulis dapat mengetahui banyak informasi yang diperlukan untuk membangun suatu sistem. Tentunya di sini sistem informasi penjualan keperluan bertani berbasis web. Bagi instansi dipermudah dalam perdagangan pribadi, pupuk, serta website
pestisida karena di sini memproses data membeli adalah admin yang memelihara sistem website dan serta jadi poin yang bagus karena para petani tidak perlu lagi mengantri, apalagi di masa pandemi sekarang. Masyarakat dilarang untuk berkerumun. Bagi Universitas Semarang dapat menambah pelajaran yang dapat diterapkan pada Fakultas Pertanian. Tinjauan pustaka teknologi. Menurut Nyarso 2007-62, teknologi atau proses yang meningkatkan nilai tambah. Proses tersebut menggunakan atau menghasilkan suatu produk. Produk yang dihasilkan tidak terpisah dari produk lain yang telah ada karena itu menjadi bagian internal dari suatu sistem. Menurut Prajitno dan Ilyas 2001, teknologi adalah seluruh perangkat, ide, metode, teknik, benda material yang digunakan dalam waktu dan tempat tertentu maupun untuk memenuhi kebutuhan manusia. Teknologi ada suatu perilaku produk, informasi, dan praktek-praktek yang baru yang belum banyak diketahui, diterima, dan digunakan atau diterapkan oleh sebagian masyarakat. Sistem. Secara sederhana, sistem dapat diartikan sebagai kelompok unsur yang erat hubungannya dengan yang lain yang berfungsi bersama-sama mencapai tujuan tertentu. Berikut kutipan yang berkaitan dengan pengertian sistem. 1. Menurut Gordon B. Davis dalam bukunya menyatakan sistem bisa berupa abstrak atau fisis. Sistem abstrak adalah susunan yang teratur dari gagasan atau konsepsi saling bergantung. Menurut Norman L. Anger dalam bukunya menyatakan suatu sistem dapat terdiri atas kegiatan yang berhubungan guna mencapai tujuan-tujuan perusahaan seperti pengendalian inventaris dan penjadwalan produksi. Menurut Prof. Dr. Mr. S. Saprayudi Atmodirjo dalam bukunya menyatakan suatu sistem terdiri atas objek-objek, unsur-unsur, atau komponen yang berkaitan berhubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga unsur-unsur tersebut merupakan suatu kesatuan pemrosesan atau pengolahan tertentu. PHP diciptakan oleh Rasmus Lelendorf, seorang pemrograman C, dan digunakan untuk mencatat jumlah pengunjung pada homepage-nya. Pada tahun 1995 dirilis PHP atau FI from Interpreter yang memiliki kemampuan pada dasar membangun aplikasi web, memproses form, dan mendukung data MySQL. MySQL merupakan salah satu jenis data server yang sangat terkenal. Kepopuleran disebabkan MySQL mengandung struktur query language atau SQL sebagai bahasa dasar untuk mengakses database-nya. MySQL juga termasuk jenis Relation Database Management System atau DBSM. MySQL pada awalnya diciptakan pada tahun 1979 oleh seorang programmer komputer asal Swedia, Mikael Windenius atau disebut Monty, yang saat itu bekerja pada perusahaan bernama TCX, mulai mengembangkan aplikasi berbasis web berlandaskan Unirect sebagai sistem database. Namun Unirect dianggap tidak cocok untuk database dinamis seperti web. Akhirnya David Hughes TCX dan juga Monty merancang dan mengembangkan sendiri konsep sistem database baru. Sistem ini merupakan gabungan dari Unirect, MySQL, sehingga pada Mei 1995 sebuah RDBMS baru yang dinamakan MySQL dirilis. Manfaatan teknologi informasi. Teknologi informasi telah digunakan masyarakat pada umumnya dalam kehidupan berbagai bidang, di antara sebagai berikut: media pembelajaran, internet, dan multimedia. Penggunaan media pembelajaran ini akan menentukan kemampuan para penyuluh pertanian dan para petani melalui pembelajaran sendiri. Pengertian e-commerce. Perdagangan elektronik atau e-dagang bahasa Inggris elektronik, e-commerce, juga e-commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, WWW, atau jaringan komputer lainnya. Dari berbagai perspektif, e-commerce
didefinisikan sebagai berikut. Dari perspektif komunikasi, e-commerce merupakan pengiriman informasi, produk, layanan, atau pembayaran melalui telepon, jaringan, komputer, atau sarana elektronik lainnya. Dari perspektif proses bisnis, e-commerce merupakan aplikasi teknologi yang menuju ke otomatisasi transaksi dan aliran kerja perusahaan. Dari perspektif layanan, e-commerce merupakan suatu alat yang memenuhi keinginan perusahaan, konsumen, manajemen, dan memangkas service cost. CSS kebentukan dari Cascading System Sheet. CSS merupakan kumpulan kode-kode yang bertujuan untuk menghias, mengatur gaya tampilan, layout halaman web supaya lebih elegan dan menarik. CSS adalah sebuah teknologi internet yang direkomendasikan oleh World Wide Web atau W pada tahun 1996. Pada awalnya CSS dikembangkan di HTML pada tahun 1970 dan terus dikembangkan sehingga saat ini. CSS mendukung bahasa program Microsoft seperti HTML, XHTML, SVG. Metodologi penelitian. Dalam penelitian ini ada beberapa tahap atau langkah-langkah penelitian dilakukan mulai dari proses tahap perencanaan, tahap perancangan website, perancangan database yang diperlukan, adapun kegiatan yang dilakukan. Tahap perancangan adalah tahapan yang dilakukan penulis untuk melakukan penelitian, mulai dari mencari sudut, mencari data, hingga menentukan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini. Adapun kegiatan yang dilakukan pada proses perencanaan adalah studi literatur. Metode ini dilaksanakan dengan mengumpulkan bahan dan referensi dari buku, tugas akhir sebelumnya, maupun sumber lain yang berhubungan dengan sistem informasi penjualan padi berbasis web, serta melakukan searching menggunakan internet browser untuk menambah data dan informasi. Analisis perancangan sistem. Tahapan ini dimulai dengan tahap mengidentifikasi masalah, memahami kerja sistem, membuat yang akan dibuat, dan merancang flowchart sistem DFD untuk aplikasi sistem informasi penjualan padi berbasis web. Pengujian perbaikan sistem. Pada tahap ini, penulis menguji program yang telah dirancang sebelumnya agar dapat mengetahui kesalahan yang terdapat dalam program dan memperbaiki kembali program tersebut sehingga pada tahap selanjutnya program sudah berjalan dengan benar dan sesuai dengan perancangan yang telah dilakukan. 4. Implementasi. Penerapan sistem yang dirancang setelah mulai tahap pengujian dan telah berjalan dengan baik. Perancangan sistem. Perancangan sistem adalah tahap yang dilakukan penulis dalam membuat sebuah website. Perancangan sistem dibuat bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai rancangan program yang dibuat serta menguji logika pemrograman secara sederhana. Data diagram adalah alat pembuatan model yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai atau jaringan fungsional dihubungkan dengan atau sama lain dengan alur data baik secara manual maupun komputerisasi. DFD merupakan alat yang digunakan pada teknologi pengembangan sistem terstruktur. DFD sering digunakan untuk menggambarkan suatu sistem yang telah ada atau sistem baru yang akan dikembangkan secara logika tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik di mana data tersebut mengalir, misalnya telepon, sosial media sebagai atau lingkungan fisik di mana data tersebut akan disimpan, misalnya file kartu, microface, hard disk, tab, test dekat, dan lain sebagainya. Dan ini adalah flowchart dari data saya. Kemudian ini adalah flowchart aliran data untuk penjualan. Dari customer memilih produk, informasi produk, permintaan produk, respon, kemudian customer memesan produk, kemudian setelah mendapatkan produk yang sesuai akan dilakukan transaksi, kemudian konfirmasi pengiriman barang, transaksi pembayaran, dan itu adalah aliran data penjualan. Tahap perancangan database. Database adalah kumpulan data dari data yang berhubungan antara satu dengan yang lainnya, tersimpan
di perangkat kerja komputer menggunakan perangkat lunak untuk memanipulasi data. Database merupakan suatu komponen yang penting dalam sistem komputerisasi karena database merupakan kumpulan dari beberapa file. Dalam file tersebut dikelompokkan secara terstruktur beberapa tabel sesuai dengan informasi yang terkandung di dalamnya. Ini adalah database yang digunakan untuk admin, nama file, ID, username, password. Tabel barang, nama file, ID, nama jenis barang, dan harga. Tahap pengumpulan data. Ini pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu studi pustaka, ya kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertai ensiklopedia, internet, atau sumber-sumber lain. Wawancara, kegiatan yang dilakukan semacam ucapan atau hanya tanya jawab antar dua orang atau lebih, di mana wawancara bertanya pertanyaan setidaknya 3 pertanyaan atau lebih, dan narasumber terima dari mereka jawab. Tanya jawab antara wawancara dan narasumber ini bertujuan untuk mendapatkan sebuah informasi, dapat data dan keterangan. Tahap pengembangan sistem. Pengujian terhadap sistem yang telah dikerjakan. Agar perancangan sistem yang telah dikerjakan dapat berjalan baik atau tidak, maka diperlukan pengujian terhadap sistem yang telah dikerjakan. Atau dibutuhkan beberapa komponen utama yang menyangkut perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, dan perangkat komputer, firmware. Perangkat keras, hardware. Perangkat keras hardware merupakan komponen yang peralatan yang membentuk suatu sistem produk dan peralatan-peralatan tambahan lainnya yang memungkinkan komputer menjalankan tugasnya sesuai dengan yang diberikan. Komponen ini bersifat nyata, fisik, dan artinya dapat dilihat dan dipergunakan. Perangkat lunak, software, adalah instruksi atau program-program komputer yang dapat digunakan oleh komputer dengan memberikan fungsi serta penampilan yang diinginkan. Demonstrasi program adalah demonstrasi program akan menjalankan secara visual bagaimana tampilan dari aplikasi web. Jadwal pelaksanaan. Dan terakhir ini adalah daftar pustaka dari sumber-sumber yang saya gunakan.